Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari materi pemanfaatan perbandingan trigonometri. Apa sih perbandingan trigonometri itu? Pemanfaatan perbandingan trigonometri adalah menerapkan perbandingan trigonometri pada permasalahan kehidupan sehari-hari. Suatu permasalahan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan perbandingan trigonometri, tetapi hanya permasalahan yang dapat digambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri kan ada sin, cos, dan tan. Kira-kira apa sih pemanfaatan perbandingan trigonometri, sin, cos, dan tan itu ya? Pemanfaatan perbandingan trigonometri sin adalah pemanfaatan perbandingan segitiga siku-siku yang membandingkan sisi depan dengan sisi miring dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pemanfaatan perbandingan trigonometri cos adalah pemanfaatan perbandingan segitiga siku-siku yang membandingkan antara sisi samping dan sisi miring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pemanfaatan perbandingan trigonometri tan itu adalah pemanfaatan perbandingan segitiga siku-siku yang membandingkan antara sisi depan dengan sisi samping dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan fokus pada pemanfaatan perbandingan trigonometri tan ya. Pada pemanfaatan perbandingan trigonometri tan itu memerlukan sudut elevasi dan sudut depresi. Apa sih sudut elevasi dan apa sih sudut depresi itu? Sudut elevasi itu adalah sudut yang terbentuk dari garis horizontal dan garis pandang ke arah atas atau ketika kita melihat ke atas. Contohnya, ketika kita melihat matahari, maka akan terbentuk sudut elevasi. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang terbentuk dari garis horizontal dan garis pandang ketika melihat ke bawah. Contohnya seperti kita melihat ayam di daratan, maka akan terbentuk sudut depresi. Kita akan menghitung tinggi suatu objek yang sangat tinggi dan tidak mungkin kalian hitung dengan meteran biasa aja. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membuat klinometer sederhana. Apa sih klinometer sederhana itu? Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara menggunakannya? Dan bagaimana cara menghitung tinggi objek yang sangat tinggi itu menggunakan klinometer sederhana ya. Sekarang ayo kita membuat klinometer sederhana. Sebelum kita membuat klinometer sederhana, siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada sedotan, penggaris busur derajat, tali dengan panjang kira-kira 30 cm hingga 50 cm, selotip sebagai perekat dan pemberat, gunting, dan meteran. Cara membuat klinometer sederhana. Pertama, lilitkan tali pada tengah sedotan. Kedua, rekatkan sedotan dengan lilitan benang pada penggaris busur. Minta bantuan temanmu untuk menempatkan tali tepat pada 90 derajat. Pasangkan pemberat atau selotip
pada sisa benang yang belum terlilit. Klinometer siap digunakan. Cara menggunakan klinometer sederhana. Pertama, pilih objek yang tinggi dan terlihat jelas. Di sini, saya mengambil objek salah satu pohon di area depan sekolah. Yang kedua, jalan menjauhi objek sekitar 10 hingga 15 langkah. Kemudian, hitung jarak tersebut menggunakan meteran. Tanpa berpindah tempat, gunakan klinometer sederhana untuk melihat titik puncak objek melalui sedotan. Minta temanmu untuk melihat dan menuliskan hasil sudut elevasi pada LKPD yang telah disediakan. Cara menghitung tinggi objek sebenarnya. Pertama, tuliskan jarak, tinggi teman, dan sudut elevasi yang terbentuk. Yang kedua, rumuskan itu adalah depan per samping. Depan di sini diibaratkan tinggi sementara, samping diibaratkan sebagai jarak, dan tan theta di sini diisi dengan sudut elevasinya. Jika dimasukkan, maka akan terbentuk seperti ini. Dengan menggunakan kalkulator, coba cari nilai tan yang dihasilkan. Maka akan terbentuk seperti ini. Untuk mencari tinggi sementara, kalian tinggal mengalihkan hasil tan dengan jarak. Maka tinggi sementara adalah sebagai berikut. Kemudian, untuk menghitung tinggi objek sebenarnya adalah dengan cara menambahkan tinggi sementara dengan tinggi teman. Maka akan dihasilkan sebagai berikut. Jadi, dihasilkan tinggi pohon adalah 5,795 meter. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.